Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-mahabbata li kulli minal habibi wal mahbub. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa ala alihi wa sahbihi ma darashamsu min asy-syuruqi ila al-ghurub. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para alim ulama, para asatidz, jajar pimpinan majlis zikir, al-akram sebutan kaulamul jati. Alhamdulillah, ngiring kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat, rahmat, hidayah kepada hati dapatkan kaul istajah sehingga kita bisa berada dalam keadaan sehat wal afiat. Muka-muka kenikmatan kesehatan terus kita kunaki kampung ibadah dari Allah Subhanahu wa taala seiring doa Allahumma inna nas'alukal afiyah wa dawamal afiyah wa syukur 'alal afiyah. Muka-muka terus dalam keadaan al-afiyah, mensyukuri nikmat al-afiyah dan selalu dalam keadaan al-afiyah. Amin Allahumma amin. Salawat salam semoga tetap ke ator ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita ampun lestari masuk di bulan Sabal, cekecaki kita masuk di bulan Dzulqa'dah langsung Dzulhijjah. Moga-moga kita bisa tetap aja kebetul kita tetap ibadah dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita doakan saudara-saudara kita yang akan melaksanakan ibadah haji muka-muka paling selamat sedaya. Zawadakallahu taqwa wa ghafara dzambaka wa yassarallahu lakal khairu haitsu ma kunta. Bisa berbekal takwa, dimudahkan segala urusannya dan selalu dalam keadaan al-afiyah. Amin Allahumma amin. Rabu sebutan kaulamul jati. Ngiring kita tetap menghiasi hari-hari kita, hati kita, rumah kita dengan berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada sebuah doa yang diajarkan oleh Nabi, Allahumma inni a'udzubika minasyiqaqi wan nifaqi wa su'il ahlaki. Allahumma ya Allah, inni sesungguhnya aku a'udzubika berlindung minasyiqaqi dari perpecahan. Dari perpecahan rumah tangga, perpecahan semuanya. Wan nifaqi, nifaq dari perbuatan nifaq atau dzul wajhain, orang yang mempunyai wajah dua. Jadi paginya beriman, surinya sudah tidak beriman. Paginya bilang iya, surinya bilang tidak. Na'udzubillahi min dzalik. Wa su'il akhlaqi, dan jeleknya akhlak. Kita mohon kepada Allah dari tiga ini diselamatkan dari syikok, perpecahan, wan nifaq, perbuatan nifaq, wa su'il akhlaqi, dan jelek perilaku kita. Mudah-mudahan dengan momentum kita saling berzikir, berdoa, berkumpul menjadi energi positif bagi kita untuk ngastetek aja keluarga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Utamanya kita mohon mudah-mudahan dijadikan al-mukmin al-qawi. Bukan Jokowi. Al-mukmin al-qawi. Al-mukmin al-qawi khairun minal mukmin ahabbu ilallah minal mukmin dhaif. Jadi orang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih disenangi oleh Allah daripada orang mukmin yang dhaif, yang lemah. Dalam artian ketika dia berusaha, kemudian Allah mentakdirkan usahanya itu tidak sesuai dengan keinginannya, dia mengatakan qadarullah bihadza, ini sudah ditakdirkan oleh Allah. Tidak berkata cek saking ada iya, kemudian ia lemah dan merasa putus asa dan menyalahkan Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi al-mukmin al-qawi khairun wa habbu ila Allah minal mukmin ad-dhaif. Kita mohon mudah-mudahan diberikan kekuatan. Kekuatan ini bisa didapat kalau orang itu selalu mengingat kepada Allah. Kekuatan ini dapat dimiliki oleh seseorang mana terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Malah diumpamakan perumpamaan rumah yang dipergunakan berzikir kepada Allah
Dan rumah yang tidak digunakan berzikir kepada Allah seperti orang yang hidup dan yang mati. Apalagi ini rumah, apalagi tubuh kita. Jadi orang yang tidak berzikir kepada Allah, maka orang itu seperti orang mati. Na'udzubillah. Mudah-mudahan hati kita hidup yang senantiasa terus beristighfar, bersolawat, berzikir kepada Allah. Jadi kalau kita ingat zikiran tadi, sudah ada situ, ada energi bagi kita. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini rumah ini akan menjadi rumah yang barokah. Tubuh ini menjadi tubuh yang barokah, dan pikiran hati kita akan menjadi barokah. Diumpamakan juga dalam hadis Nabi, orang mukmin alladzina yaqra'una al-Qur'an. Orang mukmin yang baca Al-Qur'an itu seperti buah utrujan. Nah, ini baca satar yang tahu yang Mekah ini ya. Utrujan. Ternyata utrujan ini kalau dilihat baunya harum, rasanya juga manis, sejenis jeruk. Jadi sudah dari jauh terasa baunya itu, setelah dibuka manis. Jadi al-mu'min yaqra'unal Qur'an kama sari utrujan, seperti utrujan. Yaitu sejenis jeruk yang baunya menyengat, setelah dibuka harum. Terus al-mu'min la yaqra'unal Qur'an, orang mukmin yang tidak membaca Al-Qur'an kama sari tamar, seperti buah kurma. Walaupun tidak berbau, tapi setelah dimakan manis. Orang mukmin ini untungnya orang mukmin. Tapi sebaliknya orang munafik yaqra'unal Qur'an. Orang munafik yang membaca Al-Qur'an kama sari raihana, seperti raihana. Baunya menyengat tapi rasanya pahit. Seperti dijelaskan seperti kemiri. Jadi apa, seperti kemangi. Kemangi itu baunya menyengat, bau kemanginya, tapi setelah dicicipi pahit rasanya. Jadi orang munafik walaupun membaca Al-Qur'an kama salil raihan. Sedangkan orang munafik la yaqra'unal Qur'an. Orang munafik yang tidak membaca Al-Qur'an itu seperti al-khantalah. Al-khantalah itu diibaratkan seperti buah labu yang menjalar, tidak berbau, tapi ketika dimakan pahit. Ini maka kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan dijadikan orang yang iman, ikhlas dan beramal soleh. Iman kepada Allah, ikhlas beramal dan memperbanyak amal-amal soleh kita sebagai bekal kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini dijelaskan dalam sebuah hadis, permasalahan perumpamaan. Jadi Rasul itu memberikan hadis, banyak memberikan perumpamaan, sehingga orang yang mendengarkan itu bisa, oh begitu, orang yang berzikir dan yang tidak berzikir seperti orang yang hidup dan yang mati. Oh itu seperti orang mukmin dan munafik, walaupun membaca Al-Quran seperti buah yang harum, manis. Kalau yang munafik walaupun membaca Al-Quran seperti baunya menyengat tapi isinya pahit. Na'udzubillahi min dzalik. Maka kita mohon kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika minasyiqaqi wan nifaqi wa su'il akhlaq. Ya Allah, kami berlindung dari perpecahan dan nifak yang mempunyai dul wajhaini, wajah yang dua, wa su'il akhlaq, dan jelek budi pekerti kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa menguatkan kita menjadi orang mukmin yang kuat, menjadi imam yang kuat, menjaga anak-anak kita, keluarga kita, didik anak-anak kita, menjadi penerus sujud kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usia kita sudah 40, 50, 60 tahun. Walaupun dunia dikejar tambah jauh, akhirat tambah dekat kepada kita. Maka yang paling penting adalah menyiapkan anak-anak yang soleh-solehah di kemudian hari, yang bisa mendoakan kita. Bisa jadi kalau saya jalan dari Bagandan, depan rumah sudah meninggal, belakang rumah sudah meninggal, terus sampai ke masjid ini meninggal. Sebentar lagi saya akan meninggal. Wa inna insyaallah bikum lahiqun. Teman kita saja, bapak ini, ustadz ini sudah meninggal, sudah tidak ada di sini. Sebentar lagi ini siapa ini gilirannya ini? Wa inna insyaallah bikum lahiqun. Sebentar lagi kita akan menunggu giliran. Mudah-mudahan dimatikan husnul khotimah. Anak-anak kita membacakan istighfar kepada kita, mendoakan kita.
ketika kita berada di alam barzakh. Amin, Allahumma amin. Mudah-mudahan perkumpulan Majlis Dikal Akram ini selalu langgeng menjadi energi positif bagi kita, dan tempat-tempat yang ditempati menjadi saksi di hadapan Allah bahwa tempat ini akan bercerita kepada Allah. Yauma idin tuhaddisu akhbaraha, nanti akan memberikan cerita kepada Allah. Bumi ini akan menjadi saksi bahwa bumi ini dijadikan tempat berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, muka-muka ilmu semanfaat, sebarakah, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon kesediaan Bapak Dr. Henry Khalidiyati di sini.